Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, saya sangat bersuka cita bisa bisa hadir di tempat ini karena 3 hari saya melawan sakit sakit punggung, sakit saraf. Kita memutuskan ke rumah sakit jadinya. Ke rumah sakit ya. Saya berdoa sepanjang perjalanan ya, basaro nggak berhenti tengking, dan saya perkatakan iman saya ya, bahwa saya akan bertemu dokter yang baik, dokter yang mengerti tentang masalah yang saya hadapi ya. Saya tidak akan nginep di rumah sakit, saya akan berkhotbah besok. Itu terus yang saya perkatakan di rumah sakit. Sampai di rumah sakit ketemu dengan perawat, dokter, perawat pun sampai akhirnya harus menawarkan ke UGD. Pak, Bapak ke UGD aja, saya lihat Bapak kesakitan, saya teriak-teriak di rumah sakit. Kalau mau berdiri itu teriak, mau duduk benar-benar sakit. Sampai perawatnya bilang, Pak baiknya Bapak ke UGD Pak gitu. Karena kalau ke UGD maksudnya begitu infus obatnya bisa langsung bereaksi. Tapi saya bilang enggak, masih bisa saya tahan. Dan puji Tuhan ke dokter dapat obat, nggak ada perawatan, dan kita pulang. Perkatakan terus Bapak Ibu ya. Malam saya tidur pun saya perkatakan. Saya tidur nyenyak, beristirahat dengan baik, tidak ada gangguan sampai besok pagi. Dan saya akan bangun dengan tubuh yang segar tanpa sakit. Dan puji Tuhan begitu bangun pagi badan saya udah nggak sakit ya. Udah segar, udah bisa duduk, berdiri tanpa gangguan, bisa bergerak. Dan saya bagikan pagi ini, saya percaya Bapak Ibu, kenapa saya bisa melewati ini? Karena kita mengerti identitas kita siapa. Begitu kita mengalami serangan sakit penyakit, kita mengerti siapa diri kita. Ini bukan milik saya. Ini harus saya lawan, ini harus saya usir. Saya nggak mau bersepakat dengan perkataan apapun. Dengan sakit penyakit, entah itu saraf kejepit, entah itu apapun pengapur. Saya nggak mau bicara soal itu. Yang saya perkatakan firman. Usir, karena kita mengerti identitas kita. Ini bukan milik kita, jangan diterima. Usir ya. Sampai kita menerima milik kita. Sampai kita hidup di dalam apa yang menjadi hak-hak kita ya. Karena itu hari ini kita bicara soal I'm a child of God. Ya ini identitas kita. Kita ini anak-anak Allah ya. Kita boleh bikin yel-yel dikit ya Bapak Ibu ya. Kalau saya bilang I'm a child of God, Bapak Ibu bilang yes I am ya. Kalau saya bilang we are the child of God, Bapak Ibu bilang yes we are. Oke. Biar kita semangat. Amin. Oke, kita tes ya sedikit ya. I'm a child of God. Yes, I am. I'm a child of God. Yes, I am. We are the child of God. Yes, we are. We are the child of God. Yes, we are. Yes, semangat kalau kita tahu kita ini anak-anak Allah Bapak Ibu ya. Kalau kiri kanan kurang semangat, coba dicolek dikit. Hey, you are the child of God. Ya. Jangan murung-murung, jangan sedih-sedih ya. Bersuka cita kita dengar kabar ini Bapak Ibu ya. Firman Tuhan jelas mengkonfirmasi ya. Bisa next? Ini. Firman Tuhan jelas mengkonfirmasi bahwa kita ini anak-anak Allah. Ya walaupun ada sebagian orang yang menyatakan kita nggak bisa menyamakan diri dengan Yesus. Yesus anak Allah yang tunggal ya. Tapi bahkan Yesus sendiri bilang kita bahkan bisa melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari yang sudah Yesus lakukan ya. Kita ini anak-anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 1-2 dengan jelas mengatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Saya dan Bapak Ibu adalah anak Allah ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya di dalam namanya.
Kita yang percaya kepada Yesus, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anakku laki-laki dan anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan ya. Kita ini anak Allah Bapak Ibu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menceritakan perumpamaan tentang hubungan kita dengan Bapa di sorga. Tuhan Yesus ceritakan perumpamaan tentang anak yang hilang ya. Kita ini anak. Gak akan pernah terhilang, kita akan selalu ada di hati Bapa kita. Sebagai anak-anak Allah Bapak Ibu. Bisa next? Sebagai anak-anak Allah, kita memiliki benih ilahi di dalam kita. Kejadian mengatakan bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Segambar, serupa dengan Allah waktu Adam diciptakan ya. Enggak beda, benar-benar segambar dan serupa dengan Allah. Kita diciptakan seperti Bapa kita, Bapak Ibu ya. Karena itu tidak ada seorang pun yang seharusnya merasa rendah diri karena bentuk fisik, karena keterbatasan fisik. Kita ini anak Allah, mau rambut kita lurus, keriting, kulit kita putih, hitam, sipit, enggak. Kita adalah anak Allah karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dunia bisa memberi perbedaan, bisa memberi batasan ya. Yang cakep seperti ini, yang tinggi, yang hidung mancung, ya. Yang kulitnya putih, yang kulitnya... Dunia bisa memberikan label-label seperti itu. Tapi di hadapan Tuhan kita anak Allah. Siapapun kita, apapun keadaan kita, kita ini anak Allah. Bapak Ibu tahu ya, saya beberapa kali mempelajari bahwa karena Tuhan menciptakan kita ini benar-benar spesial ya. Sehingga proses regenerasi kita pun itu udah luar biasa. Di dalam kandungan pun manusia itu sudah jadi pemenang. Kenapa? Karena untuk bayi itu jadi di dalam kandungan, itu kurang lebih harus mengalahkan 30 juta sampai 300 juta sel sperma. Berebut menjadi seorang bayi Bapak Ibu. Jadi di dalam kandungan pun kita ini sudah pemenang. Hanya memang manusia jatuh di dalam dosa ya. Sehingga begitu lahir pun kita lahir di dalam dosa. Tapi ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi utuh kembali. Menjadi sempurna kembali seperti gambar ciptaan. Seperti Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Seperti Tuhan menciptakan Adam ya. Benar-benar ada roh Allah di dalam kita. Galatia 4 ayat 6 bilang, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Yohanes 3 ayat 9 berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Jadi waktu kita terima Yesus, kita menerima ini Bapak Ibu, benih ilahi. Ada benih ilahi, roh anaknya masuk ke dalam kita. Bahkan Roma 8 ayat 12 mengatakan roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kita. Nah banyak orang-orang percaya tidak menyadari proses ini. Tapi 2 Korintus 5 ayat 17 itu memperjelas bahwa waktu kita terima Yesus, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Waktu kita terima Yesus, kita menjadi orang yang baru. Gak sama lagi. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah apa yang dibilang yang sudah datang? Badan kita nggak berubah ya. Kalau kita terima Yesus, berat badan kita 80 kilo akan tetap sama. Berat badan kita nggak berubah. Fisik kita, muka kita nggak berubah.
Jiwa kita juga nggak berubah, karakter kita nggak berubah ya. Pemarah masih mungkin pemarah, pendiam masih pendiam, aktif masih aktif ya. Jiwa kita nggak berubah. Lalu apa yang berubah waktu kita terima Yesus? Yang barunya apa? Yang baru itu adalah roh kita. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh Allah di dalam kita, roh kita jadi baru. Ya. Karena ada roh Allah di dalam kita, menyatu dengan roh Allah. Nah ini tidak disadari oleh orang-orang percaya. Tapi di TLW ini kan selalu diajarkan, kita di dalam roh adalah kita yang baru. Ya. Faye di dalam roh itu bukan lagi Faye yang lama ya. Tapi Faye yang baru. Jefferson yang terima Yesus bukan lagi Jefferson yang lama. Tapi benar-benar baru. Sehingga kita harus ingat kapan kita terima Yesus. Ini adalah peristiwa bersejarah di sepanjang hidup kita. Yang gak boleh kita lupakan bahwa waktu kita terima Yesus, kita ini menjadi pribadi yang baru. Bukan yang sama lagi, kita benar-benar baru Bapak Ibu ya. Kita mungkin gak sadar ya. Kita mungkin masih merasa karakter saya belum berubah. Saya masih merasa sakit, saya masih punya banyak masalah. Ya karena itu dibutuhkan perubahan pola pikir. Tetapi sekali lagi ini harus kita ingat. Kita bukan lagi pribadi yang sama. Ada benih ilahi di dalam kita yang gak akan pernah itu ya berubah. Benih ilahi itu tetap ada di dalam kita. Ada roh yang membangkitkan Yesus di dalam kita. Karena itu Bapak Ibu sebagai anak-anak Allah, kita memiliki kapasitas mendengar suara Allah. Anak-anak Allah memiliki kapasitas, kemampuan mendengar suara Allah. Semua kita tidak terkecuali ya. Bukan hanya leader, bukan hanya orang-orang tertentu, bukan hanya pengkhotbah, penginjil. Kita semua punya kemampuan mendengar suara Allah. Yohanes 10 ayat 27 itu dengan jelas mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Lalu pertanyaannya, kok saya nggak pernah dengar Pak gitu? Tuhan selalu berbicara bagi kita. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Hanya yang menjadi masalah adalah kita nggak mendengar Bapak Ibu. Kita nggak mau mencondongkan telinga kita untuk mendengar suara Allah. Kita terganggu dengan segala kebisingan, persoalan hidup kita, keinginan kita, pergaulan kita, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar. Kita terganggu dengan segala kebisingan dunia ini dan kita nggak mendengar Tuhan bicara bagi kita. Tapi Tuhan itu selalu bicara. Setiap saat, setiap waktu. Nah anak-anak Tuhan harus belajar mendengar. Justru normalnya kita mendengar suara Allah. Kita mendengar suara Roh Kudus. Itu yang seharusnya normal di TLW ini ya. Jadi ketika orang bicara, Roh Kudus bicara kepada saya, jangan anggap orang itu aneh. Yang aneh kita yang merasa aneh gitu. Karena itu harusnya normal bagi orang-orang percaya. Mendengar suara Allah setiap waktu, setiap saat. Bahkan banyak kesaksian, mau belok kiri, belok kanan, Roh Kudus akan tuntun kita mau dapat parkiran apa enggak ya. Mau memutuskan maju apa mundur, ambil apa tidak, beli apa tidak. Roh Kudus itu akan selalu bicara bagi kita. Pertanyaannya apakah kita mendengar atau tidak? Dan Bapak Ibu sangat disayangkan bahwa masalah yang terjadi di hidup kita itu karena kita nggak mendengar. Kita memilih pegang handphone. Bahkan saat khotbah pun ya, ini bukan menyinggung yang lagi pegang handphone nggak. Bahkan saat khotbah pun kita nggak mendengar suara Allah Bapak Ibu ya. Padahal Tuhan lagi berbicara bagi hidupmu.
Mungkin khotbah ini akan menyelamatkan hidupmu. Menjadi jawaban bagi apa yang lagi you pergumulkan, yang you lagi bikin kalut, bikin kita susah. Tuhan lagi bicara, ini jalan keluarnya. Tapi kita nggak mendengar, itu masalahnya. Pikiran kita tertuju kepada dunia ini. Pikiran kita tertuju kepada hal-hal yang nggak berguna, Bapak Ibu ya. Kemarin saya bergumul soal begini, gara-gara lagi tengking, lagi cari firman. 1 Petrus 2 ayat 24, Markus 11 ayat 23, 24. Tapi juga saya mengalami tuduhan juga di saat yang sama. Kamu sih terlalu banyak nonton film Korea dan lain sebagainya. Ini itu. Karena liburan saya nonton ya film Korea yang soal pengacara, soal advokat dan lain sebagainya. Tujuannya sih belajar. Tapi ujung-ujungnya kan bukan belajar juga jadinya kan. Waktu kita sakit itu nggak akan menolong kita, malah itu menjadi tuduhan bagi kita. Ya benar, yang hobi-hobi drama Korea, drama percintaan. Ya kalau perlu kita bertobat semua ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi itu nggak akan menolong kita waktu kita dalam masalah. Waktu kita lagi tengking sakit penyakit itu justru mengganggu kita. Itu justru membawa tuduhan di dalam kita. Waktu kita lagi kalut kan butuh firman. Yang keluar justru itu, kamu sih iblis menuduh kita. Ya. Jadi anak-anak Tuhan harus mendengar suara Tuhan ya. Tuhan akan tuntun hidup kita. Tuhan akan pimpin kita di dalam rencana-rencananya. Sayang sekali kalau anak Tuhan itu tidak mendengar suara Tuhan. Kalau anak Tuhan gak mendengar apa-apa dalam hidupnya, gak mengerti soal suara Tuhan, itu sangat disayangkan karena kita punya kemampuan itu. Dan kalau kita sekarang gak bisa mendengar suara Tuhan, apa cara paling sederhana mendengar suara Tuhan ya? Cara paling sederhana mendengar suara Tuhan adalah melalui firman Tuhan. Anak-anak Allah mencintai firman Allah. Ya, orang-orang TLW itu harusnya mencintai firman Allah. Daud, raja sepanjang masa ya. Raja paling hebat di Israel. Dia bilang apa? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu pelita bagi kita ya. Artinya apa? Kita akan tidak akan pernah berjalan di dalam kegelapan. Karena firman Tuhan akan menerangi kita. Kita nggak akan pernah kebingungan. Gimana ngurus anak ya bagi yang anak-anak Bapak Ibu yang akan mengurus. Gimana caranya? Nggak ada kursus soal mengurus anak. Menjadi ayah yang baik, menjadi orang tua yang baik. Tapi firman Tuhan akan mengajarkan kita. Gimana caranya membangun bisnis kita. Ya orang gak ngajarin kita kalaupun ada seminar, ada training, bayarnya mahal ya. Sekolah bayarnya mahal. Tapi firman Tuhan akan mengajarkan kita bagaimana kita membangun bisnis kita. Bagaimana membangun kerajaan kita, bagaimana supaya kokoh kerajaan kita. Apa yang Daud lakukan, apa yang Salomo lakukan, apa yang raja-raja lain lakukan ya. Apa yang Paulus lakukan, apa yang Yosua lakukan. Firman Tuhan akan mengajar kita, firman akan menerangi jalan di depan kita. Kita gak akan pernah gelap. Kita gak akan pernah bingung harus ngapain. Anak-anak Tuhan itu gak akan bingung. Mau ngapain sih? Mau buat apa sih? Mau kerja di mana sih? Firman Allah akan menuntun kehidupan kita. Firman Allah akan mengarahkan kita kepada rencana kita. Yang khawatir dengan hari esok. No, firman bilang pelita bagi kakiku. Hari esok kita itu bisa kita lihat melalui firman Tuhan. Terang bagi jalan kita, sepanjang jalan kita itu akan terang. Kita akan bisa melihat dengan siapa seharusnya kita bekerja sama. Siapa yang harus kita hindari. Orang-orang mana yang gak boleh jadi teman kita. Siapa yang harusnya menjadi teman kita. Firman Tuhan akan mengarahkan kita. Pertanyaannya maukah kita atau tidak gitu. Makanya Yosua bilang, perkatakan firman itu siang dan malam.
Katakan dan renungkan firman itu siang dan malam ya. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata bahwa firman itu akan bermanfaat bagi kita, mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Firman itu akan mengubah karakter kita, Bapak Ibu. Jadi orang yang punya karakter unggulan, sehingga di tempat kerja kita jadi orang yang dipercaya, bisa bekerja sama dengan orang lain, yang rendah hati, yang bisa submit dengan otoritas ya. Kita akan jadi orang-orang unggulan. Firman Tuhan akan membentuk kita jadi orang-orang hebat. Ya, Tuhan akan menuntun kita. Nah, kenapa kita butuh firman Allah Bapak Ibu ya? Hal-hal yang sederhana misalnya hanya sharing dengan orang sebentar mungkin. Tapi kalau kita peka mau fokus kepada firman, kita akan menerima kuasa firman itu. Saya melangkah ambil rumah dan itu hanya gara-gara sharing dengan Pak Iwan ya. Saya sudah ambil rumah loh. Sudah DP malah. Sudah DP rumah yang kami mau. Tapi habis ngomong dengan Pak Iwan ya lagi fellowship. Santai dengar kesaksian Pak Iwan. Keputusan saya berubah. Hati saya bergejolak. Waktu Pak Iwan bilang, Pak Iwan melangkah modal 50 juta. Dapat di depan, dapat besar. Sesuai doa dan iman Pak Iwan. Hati saya pulang bergejolak. Yes Tuhan, saya juga seperti itu. Sebenarnya mau saya seperti itu. Nah, Tuhan bicara melalui Pak Iwan. Nah, itu fungsinya kita fellowship, kita bahas firman gitu ya. Karena sekali lagi mungkin yang kita sharing dengan orang itu lagi menolong hidupmu. Keputusanmu salah, dengar tuh firman gitu ya. Itu kalau fellowship kita berkualitas Bapak Ibu. Ya saya enggak menyinggung yang lain, tapi maksudnya fellowship kita harus kita isi dengan hal-hal yang seperti itu yang menolong kehidupan kita. Kalau kita bicara masalah, terus yang satu juga bicara sama, saya juga punya masalah yang sama. Sama yang lain juga. Yang pulang kita sama-sama dapat masalah gitu ya. Tadi masalah saya satu, ini tambah dua pikirin masalah orang lain gitu. Kita sharing tentang masalah kita, yes. Masalah kita besar, tapi kita akan bicara tentang Tuhan yang besar. Yang bisa menyelesaikan masalah kita ya. Kita enggak membahas pergumulan kita. Tapi kita membahas Tuhan yang ajaib. Yang telah menyelesaikan segala sesuatunya di atas kayu salib. Tuhan mau mempersiapkan kita melalui firman-Nya. Jadi anak-anak Allah harus mencintai firman. Maksudnya apa? DNA ilahi memang ada di dalam kita, yes. Itu enggak bisa diambil oleh siapapun ya. Dunia enggak bisa ngambil. Kita enggak bisa gampang untuk tidak percaya Tuhan lagi. No, tidak segampang itu ya. Tapi kalau kita enggak punya firman ya. Firman Tuhan bilang kita akan menebal hati kita. Matius 13 ayat 15 bilang hati kita akan menebal seperti bangsa Israel. Kalau kita enggak membiasakan diri dengar firman. Ya kelimpahan memang milik kita, kesembuhan memang milik kita, masa depan penuh harapan memang milik kita. Tapi kalau kita enggak mau dengar firman Tuhan itu belum tentu jadi milik kita. Enggak akan termanifestasi. Segala sesuatunya sudah disediakan di atas kayu salib. Tapi itu akan termanifestasi melalui firman. Enggak ada firman, belum tentu termanifestasi. Jadi firman yang akan memanifestasikan semua itu bagi kita. Kemarin direktur kami sambutan dia bilang begini. Kepercayaan itu tidak datang tiba-tiba Bapak Ibu. Iman juga tidak datang tiba-tiba. Waktu kita menghadapi sakit penyakit, serangan ya di kantor, kegagalan, iman itu enggak datang tiba-tiba, enggak tiba-tiba saya beriman, tengking, enggak akan begitu.
Jadi kemenangan gak datang tiba-tiba, semuanya harus dipersiapkan. Nah, firman Allah itu akan mempersiapkan kita menjadi orang-orang yang menang. Firman Allah akan mempersiapkan kita menerima segala kelimpahan. Memang sekarang benar rekening kita masih minta-minta maaf, kata Pak Dolfi. Sekarang ini benar, memang kita masih sakit, tubuh kita masih sakit. Tapi kita memandang kepada firman Allah. Bahwa Allah akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Firman yang akan menguatkan kita hidup dalam pengharapan. Tenang. Saya dan Faye berkali-kali hidup dengan rekening 100.000 ya. Dulu belum mengerti, tapi kita selalu bebas ya. Selalu bisa melewati, tapi hidup kita kan gak dari mujizat ke mujizat. Dari rekening kurang ke rekening kurang lagi, tunggu mujizat lagi, berdoa lagi ya. Dari satu penyakit ke penyakit lain, selalu ada kesembuhan. Tapi kehidupan kita bukan begitu rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang baru. Dari satu kemenangan kepada kemenangan yang baru. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang baru. Dan itu hanya bisa terjadi melalui firman Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan dipersiapkan melalui firman Allah. Ya, kita harus jadi orang-orang yang juga memberkati orang lain. Karena dunia ini butuh kita, Bapak Ibu. Orang-orang di sekeliling kita butuh anak-anak Tuhan. Terlalu banyak orang-orang yang khawatir dengan hidupnya. Dia nggak tahu mau ngapain. Nah, kalau nggak ada anak Tuhan yang tolong dia, orang-orang ini kasihan ya. Mereka hidup di dalam kegelapan. Nah, anak-anak Tuhan kita akan membawa terang bagi mereka. Dan kita nggak akan pernah kekurangan apapun karena Bapa kita menyertai kita. Nah, kita juga ini mirip Bapa kita. Amin. Bapa kita dia apa? Dia melayani. Dia mengampuni. Dia mengasihi. Ya, dia nggak pilih-pilih orang waktu dia dengar firman ya. Dia nggak lihat status orang, dia nggak lihat siapa. Firmannya dia. Bapa kita itu penuh dengan firman. Nah, kita juga anak-anaknya penuh dengan firman. Dan Bapa kita itu sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Saya nggak mungkin biarin Faith sama Pray itu kekurangan apapun. Gak akan saya biarin mereka. Saya selalu berpikir mereka sekolah di tempat yang terbaik. Mereka tersedia apapun yang mereka butuhkan. Apapun ya, saya berupaya dan bermimpi memberikan rumah yang terbaik bagi anak-anak saya. Nah, seperti itulah hati Bapa kita bagi kita.